Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan banyak nikmat kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita masih melanjutkan buku Mencetak Generasi Rabbani, mana sampai pada poin ke-6 dari lampiran, yaitu sikap yang salah dan sikap yang seharusnya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin, yaitu diantaranya adalah kurang memberikan waktu dan perhatian kepada anak, bersikap cuek, tidak mau peduli, bahkan ada gejala ataupun indikasi menjauh dari anak dengan berbagai alasan, sibuk bekerja, sibuk berdagang, sibuk berbisnis, sibuk mengajar dan lain sebagainya. Nah, ada juga orang tua yang merasa bahwa orang yang paling berkompeten untuk dekat dengan anak adalah ibu. Nah, ini juga keliru kita semua tahu bahwa anak memerlukan dua sosok sosok ayah dan sosok ibu. Nah, lebih-lebih lagi ada orang tua yang menyerahkan urusan anaknya kepada pembantu. Anak itu justru dekat bermain, bercanda, bergurau dengan pembantu, berkomunikasi dengan pembantu, bukan dengan kedua orang tuanya. Maka waktu dan perhatian adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada anak. Bukan hanya mengeluarkan materi, harta, itu tentunya tidak seberapa dibandingkan dengan waktu yang kita berikan. Waktu itu nilainya tidak bisa kita konversikan dengan materi Nah, dan anak kadang-kadang perlu perhatian kita Dia sebenarnya ingin orang tuanya memberikan waktu untuknya. Nah demikian. Ada anak yang melakukan hal-hal yang aneh, misalnya mencuri dan lain sebagainya, hanya ingin perhatian, ingin mencuri perhatian orang tuanya, ingin mencuri perhatian dari ayah dan ibunya. Maka dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang mengejutkan kita, sengaja karena mungkin orang tua kurang perhatian. Biasanya anak-anak yang melakukan ini secara spontan atau tidak ada pengaruh dari temannya atau yang lainnya, itu lebih banyak karena perhatian orang tua yang kurang. Orang tua kurang memberikan waktu kepada si anak. Nah, maka dari itu kita harus menyisihkan waktu. Sesibuk apapun kita, sepenting apapun pekerjaan kita, anak itu adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita berikan haknya. Salah satu haknya adalah perhatian dari kita, dan perhatian itu perlu waktu, kita berikan waktu untuk mereka. Kadangkala ada orang tua yang waktu libur, waktu tidak sedang bekerja, yang seharusnya dia bisa berikan untuk keluarga, terutama untuk anak-anaknya, justru dia habiskan untuk mungkin menyalurkan hobinya, atau melampiaskan hobinya, sehingga nyaris tidak ada waktu untuk anak di sini Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib.
Itu pembahasan pada pertemuan yang lalu ya. Kita akan lanjutkan di antara salah satu sikap yang salah ini ya, yang seharusnya tidak seperti itu adalah pelit atau bakhil dalam mengeluarkan uang untuk anak, untuk maslahat mereka, untuk pendidikan mereka. Nah, ini juga masalah pada orang tua. Kadang-kadang orang tua bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Ya, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan anak. Kalau biaya pendidikan mungkin itu mau tidak mau ya, dia harus keluarkan itu. Ya. Karena kalau tidak ya tentunya anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ya, namun ada hal-hal lain yang mungkin bukan merupakan tuntutan tapi merupakan kebutuhan ya dalam konteks pendidikan. Misalnya melakukan pendekatan kepada anak dengan hadiah. Nah, ini kan perlu ya kita katakan mengalokasikan dana untuk itu. Jadi kita memang menyisihkan ya sebagian dari harta kita ya, pendapatan kita untuk ya memberikan apresiasi ketika anak melakukan sesuatu yang kita perintahkan. Misalnya kita buat satu peraturan atau kita mengeluarkan sebuah perintah kepada anak. Ada dua kemungkinan. Anak melakukannya, menaatinya, atau anak mengabaikannya dan tidak melakukan perintah itu, tidak mengabaikan peraturan itu, tidak mengindahkannya. Ada dua kemungkinan. Ya, anak melakukan atau tidak melakukan. Yang banyak terjadi adalah ketika anak tidak melakukan, maka hukuman, sanksi itu menantinya. Ya, bisa itu celaan, ya hardikan, amarah, atau bahkan hukuman, sanksi dan hukuman, potong uang jajan, atau bahkan mungkin dipukul. Ya, karena dia melanggar aturan, atau dia tidak melaksanakan perintah. Ya, nah demikian. Itu kalau dia tidak melakukan. Tapi kalau dia melakukan, tidak terjadi sesuatu apapun. Ya, macam tidak ada kejadian gitu ya. Ya udah begitu. Karena dalam hati si ayah atau si ibu memang sudah seharusnya seperti itu. Yaitu dia mengikuti peraturan dan melaksanakan ya perintah. Enggak terjadi sesuatu. Tidak ada apresiasi apalagi hadiah. Ya, atas apa yang telah dilakukan oleh anak. Nah, kadang-kadang anak memberontak. Kenapa? Karena dia merasa ketidakadilan di sini. Adanya ketidakadilan. Ketidakseimbangan, ketidaksetimbangan antara dia melakukan apa yang diperintahkan, menaati peraturan dengan jika dia melanggarnya atau tidak melakukan perintah itu. Ya, maka dia dihukum, dimarahi, diomeli, direndahkan dan lain-lain. Ya. Nah, ketika dia melakukannya, nggak ada apa-apa. Ya, bahkan pujian tidak, apalagi hadiah, materi. Ya, boro-boro itu. Pujian aja nggak dia terima. Ya, nah demikian. Apresiasi sedikit pun tidak ada. Nah, ini tidak adil. Orang tua yang seperti ini dia tidak mengerti ya bahwa jiwa manusia itu menyukai hadiah, pemberian, apresiasi yang baik, ya, komentar yang positif. Ya, manusia menyukai itu. Maka Nabi mengatakan tahadau tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mengasihi. Kalian akan saling menyintai. Salah satu cara untuk mengambil hati seseorang adalah dengan memberi hadiah ya kepadanya. Nah, demikian juga anak. Sama sebenarnya. Kalau kita ingin mengambil hati anak, ya, meluluhkan hati mereka, ya, coba melakukan pendekatan dari sisi yang lain, yaitu melalui hadiah, pemberian, ya. Nah, demikian. Kita aja ya di dalam pergaulan, kalau kita diberi seseorang, hati kita pun luluh padanya, ya. Dan kita cenderung lebih bisa memaafkannya. Kenapa? Karena kita merasa terhutang budi ya dengan hadiah yang diberikannya.
Ya, atau muncul semangat yang lebih ketika akan membantunya. Kita punya semangat untuk menolongnya lebih daripada menolong orang yang mungkin tidak pernah punya perhatian kepada kita. Tidak ada perhatian kepada kita. Nah, itulah kekuatan hadiah. Nah, di dalam pendidikan anak, jangan sepelekan ya, jangan remehkan hal ini. Itu pendekatan positif melalui pemberian apresiasi. Bahkan yang paling rendah sekalipun, yaitu doa, ucapan yang baik, pujian. Ya minimal mengatakan jazakallahu khairan. Kan begitu ya. Yang Nabi mengatakan faqad ablagha fistana. Dia telah memberikan pujian yang cukup. Ya, ketika dia mendoakan dengan mengatakan jazakallahu khairan. Misalnya, ya contoh kecil, anak melakukan apa yang kita perintahkan. Atau anak menaati peraturan yang kita buat. Katakan kepadanya jazakallahu khairan. Itu apresiasi ya. Atau beri komentar yang positif ya, Masya Allah gini ya, kata-kata yang menyenangkan gitu ya, yang memacu motivasinya ke depan. Atau kalau bisa kasih pemberian walaupun tidak seberapa, tapi ini menunjukkan, hal itu menunjukkan apresiasi kita bahwa kita perhatian ya dengan apa yang dilakukannya. Ya, bukan hanya menyoroti kalau dia salah, kalau dia tidak melakukan, kalau dia melanggar, itu saja yang menjadi perhatian kita. Ya, begitu dia salah, orang tua pun langsung mencak-mencak. Ya, keluar semua kata-kata mutiara lah istilahnya. Atau bahkan menghukum anak itu, merendahkannya dengan banding-bandingkannya dengan anak yang lain. Ya, nah demikian. Maka kalau seperti itu, nggak ada motivasi anak untuk menaati aturan atau melaksanakan perintah. Apalagi hal itu terjadi berulang-ulang, hukuman itu diterimanya berkali-kali. Maka akan membuat dia resisten ya, atau artinya dia imun terhadap hukuman begitu ya, kebal. Dia tidak merasakan apapun dari hukuman yang diterimanya. Nah, ini berbahaya. Apabila orang sudah tidak ada rasa ketika menerima hukuman. Ya, boleh jadi ke depannya dia akan menjadi orang yang tidak mengerti peraturan. Karena dia adalah orang yang tidak takut dihukum. Ya, hukuman bukan hinaan, tapi kebanggaan. Nah, ini sudah bahaya ini ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka biasanya ya, orang tua itu enggan untuk memberikan apresiasi berupa hadiah kepada anak karena sifat pelitnya ya, kebakhilannya dalam mengeluarkan uang untuk kemaslahatan anaknya. Nah, sikap yang seharusnya adalah menyadari bahwa semua nafkah yang kita keluarkan untuk anak kita itu adalah sedekah. Di samping itu merupakan kewajiban kita ya. Dan salah satu ikhtiar kita untuk menanamkan nilai-nilai positif ya, pendidikan kepada mereka. Maka jangan terlalu pelit dan bakhil untuk mengeluarkan harta kita untuk kemaslahatan anak-anak kita. Ya, terutama ya kita sisihkanlah biaya untuk memberikan hadiah ketika dia melakukan apa yang diperintahkan. Ya, misalnya dia semangat ini untuk pergi ke masjid, sholat 5 waktu bersama ayahnya misalnya. Kasih apresiasi. Jangan ya ini sudah beginilah seharusnya, enggak. Ini dalam konteks latihan ya. Kita melatih dia, memberikan semangat ya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa membawa kebaikan baginya. Dia akan tambah semangat begitu ya. Hadiah itu bukan harus uang, enggak. Ya, pemberian ya sesuatu yang mungkin kecil, sepele. Ya, tapi sangat berharga baginya. Ya, bisa itu alat-alat sekolahnya atau pakaian ataupun hal-hal yang mungkin ya sebenarnya itu juga merupakan hak dia ya, tapi ketika kita mengeluarkan dalam bentuk hadiah kepadanya, ya maka dia pun ya merasa ya diapresiasi ya, dihargai ya atas apa yang telah dilakukannya. Ingat, kita jangan bicara nanti anak ya melakukan itu karena hadiah, tidak ikhlas ya.
dan lain-lain sebagainya. Ingat ini anak-anak ya. Dan ini dalam konteks melatih mereka. Ya, dalam dalam proses latihan. Membuat mereka suka sholat, suka ke masjid, suka menjaga kebersihan ya, dan suka menaati peraturan. Rasa suka itu karena dia dapat sesuatu ya. Dia diapresiasi. Lama-lama dia terbiasa dengan itu. Tanpa diberi hadiah pun dia pergi ke masjid ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya. Nah, jadi manusia juga mengerti ketika dia terus mendapatkan apresiasi, dia tahu wah ini adalah satu yang baik, orang suka. Ya dia melakukannya. Kenapa? Apa indikasinya? Orang-orang memberinya apresiasi, hadiah, pujian dan lain sebagainya. Ya sehingga dia semangat untuk mengerjakan hal itu. Nah, kalau dia dibayang-bayangi dengan sanksi dan hukuman saja, dan itulah wajah pendidikan kita sampai hari ini, yaitu di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, yang dikedepankan adalah pendekatan hukuman. Ya, kalau melanggar aturan ini, dapat hukuman ini. Kalau melanggar aturan ini, sanksinya ini. Itu yang mereka baca di dinding itu. Ya nggak ada ya atau jarang gitu. Kalau dia melakukan peraturan nomor 1 dapat ini gitu ya. Nomor 2 dapat ini gitu. Nggak ada. Tapi kalau dia salah dapat ini, sanksinya ini. Ini akan membuat anak itu berhitung dengan hukuman. Dia akan coba-coba kalau dihukum gimana ya. Oh ternyata begini, ya dihukum kedua, kayaknya sudah biasa ini. 3, 4, 5, 6, akhirnya dia menjadi orang yang kebal dihukum. Bukan kebal hukuman ya, kebal dihukum. Ya artinya hukuman itu tidak memberikan efek apapun terhadapnya. Nah ini sudah berbahaya ini. Jadi kita di dalam pendidikan kita sampai hari ini ya, lebih mengedepankan pendekatan hukuman dan sanksi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Beda ya anak-anak dengan orang dewasa. Ada sekolah yang menerapkan aturan sanksi hukuman seperti militer gitu ya. Ini kan bukan orang dewasa ini ya. Kalau orang dewasa mungkin lah ya. Ini anak-anak ya, apalagi basuta ya. Dalam masa pendidikan, apalagi basuta, terutama basuta bawah 10 tahun. Ya, tentunya ya, hukuman itu bisa menimbulkan ya kita katakan hal yang kontraproduktif gitu. Karena anak kadang-kadang apalagi di bawah 10 tahun dia tidak bisa menalar hukuman. Dia dihukum karena apa? Ya, yang ada adalah kesedihan, dendam, atau rasa penasaran untuk mengulanginya lagi. Karena dia tidak mengerti dihukum. Wah dia dihukum. Maka kita lihat anak-anak ada yang bangga dihukum. Dia bercerita kepada teman-temannya bahwa tadi saya dihukum guru saya. Nah ini anak-anak ini. Ya orang dewasa mungkin nggak seperti itu ya. Dia dihukum, dia cerita, wah enggak mungkin ya. Orang dewasa ya. Nah jadi nggak bisa disamakan ini. Maka salah orang tua yang katanya saya mendidik anak saya ala militer. Wah salah itu. Anak ini bukan orang dewasa. Militer kan orang dewasa. Yang sudah teruji mungkin IQ-nya, tingkat kedewasannya, ada tes-tes yang mereka lewati kan begitu ya. Bukan orang yang ada kelainan mental kan begitu. Artinya orang dewasa yang telah lolos ujian seleksi yang sangat ketat gitu. Jadi pendidikan yang mereka lakukan ya tentunya pendidikan yang memang cocok untuk orang dewasa. Ya, anak-anak berbeda gitu. Hingga salah kaprah kalau ada orang tua yang, wah saya ingin mendidik anak saya ala militer. Ini anak-anak, bukan orang dewasa. Ya, orang dewasa yang menjalani pendidikan militer itu juga bukan orang dewasa sembarangan. Setelah lolos seleksi yang ketat. Nah anak kita anak-anak ya, beda. Nah ini salah kaprah kalau ada ya, kalau masih ada orang tua yang punya prinsip seperti itu, pikir-pikirlah lagi. Itu bukan cara yang tepat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi ini yang kadang-kadang mendorong orang tua itu bakhil gitu. Ya, dia tidak mau menyisihkan hartanya untuk suatu hal yang bermanfaat, bermaslahat. Ya,
mungkin untuk biaya pendidikan dia keluarkan. Itu kan kewajiban ya, nggak usah dihitung lah. Ya, hal-hal yang di luar itu, di luar itu. Maka sisihkan sebagian dari uang kita, pendapatan kita untuk ya memberikan hadiah lah kepada anak begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan itu hatinya akan lunak begitu ya. Ya, minimal dia akan senang kepada orang yang suka memberinya begitu ya. Dan ingat, pemberian ini bukan harus yang gede-gede, yang mahal-mahal, yang wah, enggak. Ya, karena poin yang kita inginkan dari hadiah adalah kesan. Ya, kesan. Bukan nilai nominalnya. Tapi kesan yang dimunculkan. Hadiah itu berkesan. Ya, kita mungkin pernah menerima hadiah yang mahal, tapi kurang berkesan. Ya biasa aja. Tapi ada hadiah enggak seberapa nilai nominalnya, tapi punya kesan begitu ya. Nah, dan itu sangat berharga bagi kita. Kita simpan benda itu, hadiah itu. Kenapa? Karena begitu berkesan. Maka ya poin penting dari hadiah adalah kesannya. Demikian juga anak ya. Ada momen-momen di mana dia menerima itu sangat berkesan baginya. Ya misalnya sesuatu yang mungkin bukanlah mahal sekali, tapi sangat dia harapkan. Ya, maka ketika dia menerima itu, hadiah itu kesannya luar biasa. Dan ini akan terus diingat. Ya, nah demikian. Orang ya cenderung mengingat ya orang yang berbuat baik, ya memberi kepadanya. Ya, dengan ingatan positif ya. Lebih kepada dia mengingat orang yang telah menghukumnya. Kalaupun dia ingat ya suatu yang negatif begitu ya, tentang orang itu. Ya, mungkin dia nggak akan mau lagi ketemu dengan orang itu. Kenapa? Dia ingat memang, tapi ingatan yang bermakna negatif. Ya, kalau bisa nggak ketemu lagi lah dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu menghukum saya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini terlepas hukuman itu kan demi kebaikannya. Ya memang semua demi kebaikan ya. Ya. Niatannya, nawaitunya mungkin benar ya, tapi caranya belum tentu benar. Nah, ini dia. Caranya yang salah. Kalau ada orang tua mengatakan saya mau hukum anak saya kan demi kebaikannya. Iya, semua demi kebaikan. Kita memberi hadiah kepada anak juga demi kebaikan. Bukankah baik? Ya, akan tetapi caranya sudah benar atau tidak? Kalau urusan nawa itu ya terpulang ke hati masing-masing lah ya. Ya sejauh mana nawa itunya itu. Dia memberi hukuman kepada anak karena dia hobi menghukum atau karena ingin mendidik anaknya. Wallahu a'lam. Ya. Nah demikian. Ya susah untuk mengetahui ya apa yang terselip dalam hati manusia. Tapi hadiah jelas, kalau kita beri hadiah kepadanya, ini pasti dia menyukai kita. Kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik. Jadi jangan terlalu bakhil, pelit, ya, kikir ya untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita demi maslahat anak. Wallahu a'lam bishawab. Toh apa yang kita keluarkan itu juga menjadi investasi bagi kita. Karena anak adalah investasi yang sangat besar. Ya, boleh dikatakan investasi yang akan bermanfaat hingga kita sudah mati. Itu melalui doa-doanya, doa anak soleh untuk orang tuanya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian sikap yang salah adalah menutup diri, tidak mau mendengar kata-kata dan tidak acuh dengan dunia mereka. Yaitu menutup diri di sini maksudnya adalah tidak tidak mau mendengar. Ya, maunya anak mendengar saja. Ya. Maunya anak mendengar apa yang kita katakan. Tapi kita mendengar kata-katanya, kita langsung berkata kepadanya, diam, tahu apa kamu? Kamu masih anak-anak dan lain sebagainya. Kita cut dia. Kita bungkam dia. Kenapa? Karena kita
nggak suka mendengar kata-katanya. Ya, kita anggap angin lalu, kita anggap ini nggak ada gunanya. Ya kadang-kadang anak ngomong bicara ya namanya sesuai lah dengan akal mereka yang masih kurang ya. Nah, tapi orang tua harus pasang telinga juga dengan apa yang dikatakan anak. Ya, maka libatkan mereka dalam pembicaraan, tanggapilah ide, pendapat dan perkataan mereka. Ya, hal itu juga menunjukkan bahwa kita menghargainya. Ya, dan menumbuhkan rasa berani dia untuk bicara. Ya, akan tumbuh rasa percaya diri dalam diri anak. Dan itu juga menimbulkan kesan bahwasanya mereka diperhatikan. Maka pembicaraan orang tua dan anak itu jangan satu arah. Yaitu apa? Si ayah aja yang ngomong. Si ibu aja yang bicara. Ketika anak bicara sedikit saja langsung di-cut suruh diam. Ya, nah demikian. Kadang-kadang anak ingin menyampaikan sesuatu. Ya, ingin menyampaikan sesuatu. Umar bin Khattab pernah, ya kita katakan kecewa kepada Ibnu Umar, anaknya. Ketika Nabi melontarkan satu pertanyaan. Ibnu Umar tahu jawabannya. Tapi ia tidak bicara. Ya, Umar mengetahui hal itu mengatakan seandainya kamu memberikan jawaban itu di depan Nabi, itu lebih aku sukai daripada memiliki ini dan itu. Anak didorong untuk berani mengungkapkan isi hatinya. Ya. Nah, ini sikap yang salah dari orang tua, yaitu dia menutup diri, tidak mau mendengar. Ya, apa yang dikatakan oleh anak. Ya, mengunderestimate anak. Menganggap mereka bukan apa-apa. Ya. Maka ini akan membuat jiwa mereka kerdil. Ya, mereka akan tumbuh menjadi anak yang ya mungkin tidak percaya diri ya. Nah, dan cenderung anak seperti ini yang sering di-cut kata-katanya oleh orang tua, ya cenderung akan menjadi anak yang pendiam, penakut dan enggak pede untuk bicara kepada orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita harus mengajarkan kesopanan kepada anak dalam bicara. Nah, itulah kesempatannya. Kalau misalnya ada cara bicaranya yang salah, gaya bicara yang salah, itu yang kita luruskan. Ya, nah, sisi yang salah yang harus kita perbaiki. Tapi keberaniannya untuk mengungkapkan sesuatu, itu harus ditumbuhkan juga. Jangan dimentahkan. Ya, nah demikian. Jadi ada komunikasi dua arah begitu. Dan anak suka kalau komunikasi itu dua arah. Dan dia cenderung bosan, boring, ya kalau dia cuma sebagai pendengar yang budiman. Ya, mau bicara sedikit saja langsung dikesankan bahwa itu adalah ketidaksopanan gitu ya. Nah demikian. Ya tentunya ya ada adab-adab etika yang harus kita ajarkan ya. Tapi jangan sampai itu ya membungkam dia dari berbicara ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus libatkan anak dalam pembicaraan. Coba dengar idenya ya. Jangan-jangan idenya brilian kan begitu ya. Maka tanggapi itu. Ya, dan coba perhatikan pendapatnya ya. Nah, mana tahu pendapatnya itu pendapat yang ternyata jitu ya, benar itu. Wallahu a'lam bishawab ya, hingga dia pun menjadi anak yang percaya diri ya. Anak yang punya keberanian ya. Anak yang punya kita katakan kemampuan ya untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain di luar sana, kan begitu ya. Nah, berani tampil. Kadang-kadang anak itu nggak pede dia, ya, untuk tampil begitu ya, berbicara. Nah, ketika dia sudah remaja, nah ini akan terbawa ini, ya. Dia menjadi pribadi yang cenderung penakut gitu ya. Ya, kurang percaya diri ya, dan cenderung kita katakan menyerah sebelum mencoba begitu. Nah demikian. Nah ini kan kerugian bagi si anak itu sendiri ya. Wallahu a'lam
bisawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, dua poin di sini, satu poin ya, atau dua poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan nanti dengan poin-poin yang selanjutnya ya. Masih kita berbicara tentang sikap yang salah dan sikap yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, untuk selanjutnya silakan ada pemerhati roja yang ingin bertanya ya, silakan. Ya, alhamdulillah, baik, syukur jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan mengenai sikap yang salah dan sikap yang seharusnya dari pembahasan buku Mencetak Generasi Robbani, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dari apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan bagi Anda pula yang ingin bertanya silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor WhatsApp ya. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan ya, disebutkan nama dan tempatnya dari Santi yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah memberi hadiah berupa buku bacaan yang anak sukai supaya mengembalikan hobi membacanya dan mengalihkannya dari gadget? Namun buku bacaannya tersebut berupa buku-buku fiksi yang disukainya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah baik untuk diberikan hadiah buku tersebut? Ya, itu salah satu bentuk hadiah yang bagus ya, baik, bermanfaat, yaitu memberi hadiah berupa buku bacaan ya. Nah, ini salah satu bentuk hadiah yang positif ya, yang mendidik juga. Nah, tadi kita sebutkan hadiah itu bukan harus berupa uang kan begitu ya. Nah, atau barang mahal, enggak. Contohnya adalah memberikan hadiah berupa buku. Ya, adapun buku itu ya kontennya kan macam-macam ya. Maka kita perhatikan kontennya, apa isi bukunya. Ya, kalau buku itu jelas buku yang bermanfaat seperti buku-buku agama, ya itu kita ya tidak usah kita permasalahkan lagi ya. Nah, demikian ya. Ya, kalau buku itu buku-buku ya umum ya, kita katakan bukan buku agama, buku yang sifatnya umum. Maka coba lihat kontennya bagaimana, apakah ada di sana hal-hal yang negatif. Kalau ada hal yang negatif jangan ya. Ada sebagian bacaan atau ya kita katakan buku-buku itu ya, yang isinya ada sihirnya ya. Ada cerita tentang sihir ya, tentang ya kehebatan orang yang bermain sihir kan begitu ya. Ada unsur-unsur itu kan, itu nggak baik ya. Maka coba alihkan kepada yang lain. Ya mungkin buku-buku cerita, ya bukan cerita tukang sihir kan begitu ya. Tapi bisa cerita kepahlawanan, walaupun itu umum ya. Nah demikian. Tapi berisi sesuatu yang bermanfaat. Nah maka lihat kontennya juga ya, isinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau hal yang bermanfaat, misalnya buku tentang tentang misalnya ya, tentang kendaraan kan begitu ya. Nah, itu kan satu hal yang mungkin bisa bermanfaat juga baginya ya. Nah, ya tentang otomotif misalnya, contohnya ini ya. Nah, ya dia tentang komputer, IT misalnya ya. Ya, mungkin dari bacaan-bacaan yang sederhana akan muncul minatnya nanti. Kalau misalnya memang dia punya talenta di situ, itu bisa menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat baginya di kemudian hari, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah ini salah satu bentuk hadiah yang bermanfaat. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair atas jawaban saya demikian ya untuk Sandi yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz, dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila anak terlihat down mentalnya ketika dia mendapatkan hukuman di sekolahan karena baru pertama kali mendapat hukuman tersebut, bolehkah kita menceritakan masa lalu kita sebagai orang tua ketika sekolah kepada anak kita tersebut bahwa dulu kita juga pernah dihukum, bahkan sering dan lebih dari itu? Tidak lain hanya tujuannya untuk memberikan motivasi kepada anak ketika dihukum di sekolah oleh gurunya. Ini jadi warisan turun-temurun nanti ya. Ini yang saudara dirubah itu. Terutama dari pihak sekolah ya. Para pemangku kebijakan di sekolah gitu ya.
Demikian akhirnya ya, jadi cerita turun-temurun gitu ya. Ini kan sebenarnya tidak seharusnya seperti itu kan gitu ya. Justru nanti dia bangga. Ternyata apa? Saya ingin melebihi orang tua saya gitu ya. Nanti dihukum begini saya mungkin harus punya prestasi hukuman yang lebih berat gitu ya. Nah ini kan jadi satu hal yang ya artinya apa ya? Menjadi bumerang juga cerita seperti itu ya. Seolah-olah kita bangga dulu dihukum gitu ya. Dan bahwasanya cara seperti itu tepat gitu ya. Nah inilah yang membuat ya banyak kita ini ya di sini ya memandang sebelah mata hukuman. Ya, hukuman bisa menjadi kebanggaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh anak-anak ketika dia dihukum oleh gurunya. Dia bangga, dia cerita, "Wah, tadi saya begini nih, dihukum ini. Oh, saya nggak takut saya." Kan gitu ya. Dia bangga itu. Nah, besok kalau dia sudah nggak takut dihukum, nah ini kan gawat ini sebenarnya. Bahaya ini. Ini sinyal-sinyal yang tidak baik sudah. Ya, maka dia melanggar aturan itu bagi dia itu seperti menghalau lalat dari ujung hidungnya. Ah, sepele itu kan itu ya. Nah, jadi bukan hal yang berat lagi dia punya beban mental ketika dia melanggar aturan. Kenapa? Karena yang akan dihadapinya sudah bisa dia tebak. Ya, ini hukuman ini. Ya, pasti guru ini kalau guru ini nih hukumnya gini nih gitu. Kalau guru ini nggak dihukum ini, cuma ngancam-ngancam aja, dia bisa baca itu. Ya kita juga sama kan begitu ya. Nah kalau ngelanggar aturan lalu lintas di sini nih polisinya ini bisa cincau ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah kalau ini kayak gini nih lolos ini, gitu. Akhirnya orang itu melanggar aturan biasa, gitu. Karena dia sudah membaca dan dia sudah nggak ada beban mental lagi, bukan suatu hal yang membuat dia malu ketika dia dihukum begitu. Nah ini kalau berlanjut sampai dewasa ya sudahlah, ma'asalamah kan begitu ya. Nah sudah pakai rompi oranye aja dia bisa melambai bangga gitu. Wah gitu ya. Pakai baju oranye dia. Tangkap KPK kah atau tidak ke polisi kah kan begitu ya. Nah seperti itu jadinya. Ya wallahu alam bisawab. Nah mungkin bukan seperti itu. Ya. Jadi kita kasih motivasi supaya dia tidak dihukum lagi. Bahwa hukuman itu memang suatu hal membuat dia terbebani begitu ya. Bukan jadi malah bangga ya orang tua saya dulu dihukum. Oh, lebih ringan orang tua saya daripada saya gitu. Kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi kebanggaan nantinya. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Nah ini juga sekolah kalau bisa pendekatannya bukan pendekatan hukuman begitu ya. Ya kalau bisa ya ini kita bicara basuta ya, anak-anak di bawah 10 tahun yang masih polos-polos itu ya, masih unyu-unyu kata orang kan begitu ya. Ya masih lugu gitu ya. Nggak ngerti dia. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, maka bukan seperti itu ya, bukan menceritakan oh ayah dulu dihukum begini. Seolah-olah kita juga membanggakan diri itu dengan pernah dihukum. Ya, tapi kalau seperti itulah yang ada di sekolah, karena sekolah masih mengedepankan pendekatan hukuman. Ya, seharusnya tidak seperti itu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Ya, maka ya kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa hukuman itu adalah suatu yang membuat kita rendah, ya tidak seharusnya kita dapat hukuman, ya. Nah demikian membuat dia takut dihukum, gitu ya. Dia memandang hukuman itu suatu hal yang merendahkannya, ya, menghinakannya, memburukkannya, kan begitu ya. Nah sehingga di lain waktu dia betul-betul berhati-hati ya untuk tidak dihukum lagi, kan begitu ya. Nah itu yang harus kita munculkan di dalam hatinya, pikirannya, kan begitu ya. Ya, mindset orang yang menjauhi hukuman, bukan mengejar hukuman begitu ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan demikian dia akan ketat menaati aturan, ya, tidak mengulangi kesalahan untuk yang kedua kali atau berkali-kali. Ya, kenapa? Karena hukuman itu hina. Hukuman itu rendah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu atas jawaban bisa demikian. Dan selanjutnya kembali pertanyaan dari
pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Siti Rodia yang berada di Palembang, Ustaz. Ustaz, saya seorang mudiroh di sebuah sekolah. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini? Yaitu kiat menghadapi para ustazah yang belum paham tupoksi mereka secara menyeluruh. Saya sudah mengevaluasi dari kejadian yang terjadi di santri, termasuk hukuman fisik terhadap santri. Apabila Ana menegakkan peraturan, akan ada gesekan-gesekan di antara mereka. Mohon bimbingan Ustaz. Ya, kita juga harus menyadari, memaklumi bahwa SDM kita, ya, tenaga-tenaga pengajar kita masih jauh dari yang seharusnya, ya. Masih jauh lah nilai kualitasnya, ya. Yang mereka kadang-kadang kan cuma sekedar tamat sekolah, ya, dan belum menjalani pendidikan sebagai guru, ya. Nah, demikian. Beda itu, ya. Nah, kadang nggak semua orang punya ilmu bisa mengajar, mendidik, kan gitu, ya. Nah, dari sisi kesabaran, dari sisi ketelatenan, ya, perhatian, kelembutan, ya, dan lain banyak hal, ya, unsur-unsur lain, ya, yang kita perlukan di dalam pendidikan. Maka nggak semua orang yang mungkin punya kita katakan materi ilmu, ya, bisa mengajarkannya, ya, bisa mengajarkannya atau bisa mendidik anak, ya. Karena kadang-kadang antara memberikan maklumat dengan memberikan pendidikan adalah sesuatu yang berbeda, ya, berbeda. Ada orang yang bisa memberikan maklumat, pengetahuan kepada anak, tapi tidak bisa memberikan pendidikan. Ya, hingga ini menjadi sesuatu yang berbeda. Maka ya tentunya guru juga perlu ditatar istilahnya, ya, diberi bekal-bekal gitu, ya, terutama untuk memahami psikologi anak. Apalagi anak-anak yang dihadapinya adalah anak-anak yang basuta, bawah 10 tahun. Yang memerlukan kesabarannya ekstra. Ya, kesantunan, kelembutan, ya, dan ya perhatian. Ya, nah ini kadang-kadang ya nggak bisa guru ya mengajar anak usia basuta lalu dia cuek begitu, ya. Dia kasih modul pelajaran lalu dia sibuk dengan HP-nya di depan kelas gitu. Nah ini tentunya ya kita katakan cara yang salah. Kenapa? Karena guru-guru terutama menghadapi anak-anak basuta itu perlu memberikan perhatian. Ya, interaksi kita dengan mereka seperti guru TK misalnya yang lebih interaktif kan dengan anak begitu, ya. Nah, sebenarnya anak-anak basuta lebih memerlukan itu, ya, daripada maklumat setinggi gunung gitu, ya. Yang kadang-kadang anak itu ya nggak tahu stressingnya apa itu. Karakternya tidak terbentuk, terus dicokoki dengan maklumat, pengetahuan-pengetahuan. Ini bisa kacau juga ini. Ya, nah ketika tiba masanya dia harus diberi maklumat pengetahuan lebih daripada pendidikan. Nah, justru sebaliknya kita berusaha untuk memberikan pendidikan dan mengurangi maklumat di usia dia sudah remaja. Kan repot. Ya, anak sudah terbentuk dengan suatu karakter, lalu ketika dia masuk usia remaja ingin kita rubah dengan pendidikan, gitu. Yang seharusnya apa? Pendidikan ini diberikan di bawah usia 10 tahun. Hingga dia punya karakter, ya. Ya, istilah sekarang ini karakter building, ya. Bentukan karakter gitu. Itu kan di bawah 10 tahun. Nah, justru sekarang apa? Ketika dia sudah remaja baru ingin menanamkan karakter, ya, pada dirinya. Nah, ini kan susah. Bongkar pasang seperti ini nggak mudah. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini yang perlu, ya, bagi pihak sekolah, bahwa yang perlu sekolah itu banyak, bukan anak aja. Guru juga perlu sekolah, bahkan wali-wali murid juga perlu sekolah. Itulah dia sekolah, bukan hanya anak-anak aja yang menuntut ilmu di situ, tapi semua belajar, termasuk guru. Ya, harus mengevaluasi dan menambah wawasannya, pengetahuannya, khususnya ketika dia harus berhadapan dengan anak-anak. Ya, minimal dia harus menguasai ilmu psikologi anak.
Ini penting. Ini sangat penting. Seperti kita sebutkan tadi, ya, ada orang tua yang berpikir mendidik anaknya secara militer. Ini kan orang tua yang nggak mengerti psikologi anak sebenarnya. Kenapa? Anak itu kan bukan siswa militer. Siswa militer itu sudah melewati tes yang ketat hingga dia boleh menjalani pendidikan militer gitu ya. Anak-anak ini beda kan gitu ya. Nah, ini kan salah sebenarnya. Walaupun kelihatannya keren kan begitu ya, mendidik anak ala militer gitu. Nanti hasilnya berantakan. Nah, ini karena orang tua nggak mengerti psikologi anak. Anak itu gimana dia nggak ngerti. Nah, demikian. Kasihan anaknya dididik ala militer kan gitu ya. Yang dia sebenarnya perlu banyak kasih sayang kan begitu. Ini nggak dapatkan itu semua. Jadilah dia anak yang kecil nggak bahagia, besar menderita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafur.